10 Juli 2022, beberapa jenis BBM non-subsidi resmi mengalami penyesuaian harga. Kemudian berapa besarannya dan sebenarnya apa dampak yang mungkin ditimbulkan langsung kepada kita masyarakat akan kita bahas dalam fact check kali ini. Nah sebelumnya saya mau mengingatkan lagi terkait dengan ada pernyataan Presiden Joko Widodo beberapa waktu yang lalu di Medan, Sumatera Utara pada saat Presiden membahas terkait dengan harga minyak dunia yang kemudian naik tidak hanya karena konflik Rusia-Ukraina, tapi juga karena pandemi COVID-19. Kemudian apa korelasinya dengan APBN Indonesia? Kita dengarkan kutipan dari pidato Presiden Jokowi berikut ini. Negara kita ini kita masih tahan untuk tidak menaikkan yang namanya Pertalite. Negara lain yang namanya BBM, bensin, itu sudah berada di angka 31.000. Di Jerman, di Singapura 31.000, Thailand sudah 20.000, kita masih 7.650. Karena apa? Disubsidi oleh APBN. Jangan tepuk tangan dulu, dan kita berdoa supaya APBN tetap masih kuat memberi subsidi. Kalau sudah tidak kuat, mau gimana lagi? Nah pemirsa, jadi harga BBM ternyata berbeda-beda di setiap negara. Kemudian di Indonesia harganya memang rendah, namun mengalami penyesuaian harga. Tapi ternyata semuanya ada peran dari APBN terkait dengan subsidi BBM tersebut. Kita lihat bersama per 10 Juli. Sebelumnya saya akan bahas terlebih dahulu, jika ada penyesuaian harga sebenarnya berapa harga BBM seharusnya dijual kepada masyarakat. Nah ini ada formulasi Pertamina data per bulan Juli 2022 yang dirilis oleh Pertamina terkait dengan 3 harga jenis BBM. Yang pertama solar itu sebenarnya harganya menyentuh Rp18.150 per liter. Ini adalah harga keekonomian yang seharusnya dijual kepada masyarakat. Kemudian Pertalite adalah harga yang seharusnya ini adalah Rp18.150 per liter, dan yang terakhir adalah Pertamax Rp17.950 per liter. Nah, kemudian angka ini sebenarnya tentu kita harus mempertanyakan lagi karena formulasi ini diambil per bulan Juli 2022, tentu sudah terjadi banyak pergolakan mulai dari COVID-19 sampai dengan perang Rusia-Ukraina dan banyak ketidakstabilan global di dalamnya. Kemudian kita lihat harga saat ini berapa yang dijual ke masyarakat. Nah, terkait dengan Pertalite, ternyata setelah mengalami subsidi, pemirsa, subsidi hampir Rp10.000 untuk 1 liter Pertalite, ini dijual ke masyarakat dengan harga Rp7.650 per liter. Solar subsidinya hampir mencapai Rp10.000. Kemudian solar ini dijual dengan harga Rp5.150. Kalau Pertamax harganya masih tetap sama dan yang mengalami penyesuaian harga ada 3 jenis ini. Dexlite menjadi Rp15.000 per liter, Pertamina Dex menjadi Rp16.500 per liter, dan Pertamax Turbo ini menjadi Rp16.200 per liter. Ini adalah beberapa perubahan ataupun penyesuaian harga BBM. Hanya 3 jenis ini saja, tapi kita harus catat dan juga kita harus tentu kita ikuti bersama terkait dengan kebijakan ini. Nah, ada masyarakat ataupun ada beberapa kelompok yang pasti memberikan opini mengapa harus dinaikkan harga beberapa jenis tersebut. Apakah tidak berpengaruh pada stabilitas di kalangan masyarakat? Pemirsa, ini dijawab oleh Dirut Pertamina, Nike Widiawati, yang mengatakan, kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maksudnya adalah ada penyesuaian harga lagi di Pertamax, maka bisa terjadi shifting ke Pertalite dan tentu akan menambah beban negara. Jadi ternyata Pertamina punya hitung-hitungannya tersendiri. Yang dinaikkan adalah beberapa jenis saja, mulai dari Dexlite, Pertamax Turbo, dan juga Pertamina Dex. Tapi terkait dengan Pertamax, ini sebenarnya tidak mengalami kenaikan harga, harganya masih sama untuk menghindari jumlah pengguna Pertamax yang mungkin beralih ke Pertalite sehingga nantinya bisa berdampak lagi pada beban negara. Selanjutnya kita lihat siapa sebenarnya yang boleh menggunakan Pertalite. Kita lihat pemirsa. Jadi pemirsa,
Terkait dengan BBM yang disubsidi oleh pemerintah, ini ada dua jenisnya. Yang pertama ada solar dan juga ada Pertalite. Orang yang boleh menggunakan BBM bersubsidi ini adalah kendaraan roda 2 dengan catatan harus di bawah 250 cc dan ini berarti bukan kategori big bike. Terkait dengan mobil, ini mobil yang boleh menggunakan BBM bersubsidi ini adalah BBM mobil dengan kriteria di bawah 2000 cc. Tapi ini merupakan kebijakan yang masih dikaji sampai dengan saat ini. Dan selain itu juga akan ada lagi penambahan ataupun implementasi dari penggunaan aplikasi My Pertamina yang akhir-akhir ini sudah diuji cobakan di kalangan masyarakat. Dan tentu ini merupakan upaya supaya masyarakat bisa menggunakan mana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan juga kendaraan yang dimilikinya sesuai dengan kriteria masing-masing. Nah, terkait dengan kenaikan beberapa jenis BBM ini, sebenarnya apa dampaknya bagi masyarakat, bagi pemerintah? Kita lihat. Yang pertama, masyarakat menengah ke atas ini memang berpotensi beralih ke Pertalite. Kemudian ini sudah dijawab oleh Ibu Nike Widiawati terkait dengan potensi beralih ke Pertalite. Itulah mengapa Pertamax harganya tidak ikut dinaikkan dalam penyesuaian harga kali ini. Selanjutnya, ini bisa berkontribusi pada kenaikan inflasi. Tapi pemirsa yang harus kita catat adalah kontribusi bukan berarti memberikan dampak kenaikan inflasi yang cukup signifikan. Tidak seperti itu. Karena total dari catatan yang dihimpun oleh Kementerian SDM tahun 2021, sekitar 80% pengguna BBM ini merupakan pengguna Pertalite. Sedangkan yang dinaikkan adalah harga Dexlite, Pertamax Turbo, dan juga Pertamina Dex. Jadi yang porsinya besar adalah pengguna Pertalite. Dan yang terakhir adalah beban subsidi pemerintah akan berkurang. Sudah pasti, karena dengan dikurangkan subsidi kepada beberapa produk yang merupakan bagian dari BBM, ini tentu bisa mengurangi beban subsidi negara. Selanjutnya, setelah kita lihat dampak kenaikan ini, kita pahami bahwa BBM di negara kita tentu akan mengalami penyesuaian harga. Kita lihat pula bagaimana sebenarnya harga BBM di negara lain. Harga BBM di negara lain pemirsa sebenarnya bervariasi. Saya ambil 3 tertinggi berdasarkan data yang dihimpun oleh Global Petrol Prices 2022, rata-rata harga BBM di negara-negara ini. Yang paling tinggi ada di Hong Kong, adalah 21,6 Hong Kong dollar. Dan kalau kita rupiahkan itu sekitar 41.300 per liternya. Ini merupakan harga rata-rata. Kemudian di Belanda, harganya pemirsa kalau dirupiahkan adalah sekitar 36.100 per liter. Dan yang terakhir di Monaco, harganya 35.700 per liternya. Bagaimana dengan negara-negara di Asia? Kita lihat pula, karena Indonesia berada di Asia Tenggara, saya akan tampilkan perbandingan data BBM harga rata-ratanya di beberapa negara yang ada di ASEAN. Mulai dari Singapura, harganya bisa mencapai 30.200 per liter. Laos 24.000, Filipina 20.000, Kamboja juga 20.500, Thailand 19.700. Terakhir Vietnam, ini harganya menyentuh 18.647. Nah, dari data ini apa yang bisa kita simpulkan? Ternyata Indonesia bahkan harga Pertalite masih di bawah 10.000. Kenaikan dan penyesuaian harga hanya menyentuh 15.000. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang ada di ASEAN, Indonesia masih jauh di bawah Singapura, Laos, Filipina, Kamboja, Thailand, dan juga Vietnam. Nah pemirsa, dari semua yang sudah dipaparkan ini, tentu ada maksud dari kebijakan yang diambil ini. Dari apa yang kita miliki, misalnya Anda memiliki kendaraan dengan CC 2000 cc, katakanlah seperti itu. Maka gunakanlah BBM yang sesuai dengan kriteria dari kendaraan tersebut. Kita berikan BBM bersubsidi kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Tentu ini nanti bisa berdampak pada penggunaan APBN negara kita. Kita kembali lagi ke apa yang dikatakan Jokowi, kalau APBN-nya sudah tidak sanggup, ya mau bagaimana lagi?